Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini saya mengolah limbah emas berupa air bekas cukim. Dan di dalam kandungan air bekas cukim ini ada beberapa logam seperti emas, perak, maupun palladium, dan kebanyakan itu mengandung tembaga. Dan semua logam itu hancur dan larut menjadi cair dikarenakan terkena nitrit asid. Dan cara memulihkannya yaitu kita bisa menggunakan karbit dengan proses perendaman. Dan setelah saya rendam selama semalam, lalu ini saya saring. Dan di dalam kandungan ini biasanya itu mengandung emas, palladium, dan jika peraknya belum diproses bisa juga ini ada kandungan peraknya. Ada beberapa hal yang menyebabkan emas, perak maupun yang lainnya itu hancur menjadi air. Salah satunya yaitu terkena nitrit asid atau biasa yang disebut dengan proses pencukiman. Ada juga yang terkena atau melalui proses perendaman air raja atau aqua regia. Ada juga melalui proses sianida atau koloan. Dan untuk cara memulihkannya itu juga ada berbagai macam, seperti menggunakan karbit bila terkena nitrit asid. Ada juga yang menggunakan SMB bila terkena air raja atau aqua regia. Dan ada pula juga menggunakan soda api bila terkena sianida atau koloan. Itulah beberapa hal penyebab emas, perak maupun yang lainnya hancur menjadi air dan juga cara pemulihannya. Jadi saya harap Anda menyimak video ini, jangan sampai di skip agar jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ini saya melakukan peleburan atau pembakaran. Dan untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar tentang blender dalam proses pembakaran ini, untuk blender yang digunakan bila bahan yang dibakar atau dilebur sebanyak ini, pastinya itu menggunakan blender dengan diameter yang agak besar dan juga menggunakan blower. Karena bila tidak menggunakan kedua hal tersebut, pastinya ini tidak akan bisa mencair. Dan ini hasil dari logam yang saya proses. Dan untuk kandungan yang terdapat di dalam logam ini kebanyakan itu mengandung palladium, perak juga ada, dan akan tetapi untuk emasnya kemungkinan ini sedikit sekali karena sebelumnya itu sudah saya proses untuk saya ambil emasnya. Dan ini akan saya melakukan proses pencukiman karena untuk logam ini masih kotor, masih mengandung beberapa logam. Karena memang di proses pelogaman ini saya menggunakan karbit
dalam pengendapan air bekas cukim. Dan untuk cara proses pencukiman ini sebenarnya itu sudah ada bahkan banyak di video saya sebelumnya. Caranya yaitu kita tuangkan air dan juga nitrit asid secukupnya sampai logamnya itu mendidih. Setelah mendidih, biarkan beberapa menit. Sekiranya mendidihnya sudah berkurang dan airnya berubah warna, bisa kita bilas, kita tuangkan nitrit asid dan air lagi. Dan ini dilakukan berkali-kali sampai logamnya itu hancur menjadi seperti pasir. Dan bila logamnya tidak hancur, bisa kita bantu dengan proses pemanasan, yaitu kita masak di atas api. Dan mengenai pertanyaan tentang bahan yang digunakan untuk proses pencukiman, yaitu nitrit asid aja. Kalau bisa jangan menggunakan HCl. Nanti untuk memulihkan emasnya, bagi Anda yang belum pernah melakukan proses ini, nanti bisa mengalami kesulitan dan otomatis emasnya nanti kemungkinan besar banyak yang hilang. Jadi cukup menggunakan nitrit asid sama air, dan bisa juga ditambah dengan menggunakan HF. Ini karena logamnya itu tidak hancur, lalu saya bantu panas dengan cara saya masak di atas api. Dan cara ini dilakukan sampai logamnya itu hancur. Apakah logam itu pasti hancur bila dimasak di atas api? Jawabnya iya. Bila ada logam yang tidak hancur, kemungkinan besar itu bukan emas. Bisa juga itu kotoran atau biasa disebut kerak. Karena untuk proses pengendapan menggunakan karbit, ini yang mengendap itu tidak hanya emas, akan tetapi kerak atau kotoran itu juga bisa mengendap. Dan ini juga sering saya alami. Setelah logamnya hancur, saya pindah ke piring. Karena ini untuk mempermudah dalam proses pembilasan. Agar mendapatkan emas dengan kadar yang tinggi, usahakan dalam proses pembilasan ini benar-benar bersih. Jangan sampai airnya ini masih mengandung nitrit asid. Karena untuk air yang mengandung nitrit asid dalam proses pencukiman itu kebanyakan mengandung logam tembaga. Bila kita kurang bersih dalam membilasnya, otomatis nanti emas yang dihasilkan itu kadarnya kurang bagus. Dan ini sudah saya bilas dan saya kira cukup. Lalu sebelum saya bakar atau saya lebur, seperti biasa saya kasih borak. Setelah itu saya taruh di kowi atau mangkokan. Dan untuk kowi yang digunakan dalam proses pembakaran emas murni hasil dari pencukiman, usahakan kowinya atau mangkokannya itu yang baru dan bersih. Jangan sampai mangkokannya itu atau kowinya bekas dari peleburan seperti perak maupun logam yang kotor. Nanti bisa
menyebabkan hasil emasnya itu jadi kurang bagus atau kadarnya itu kurang tinggi. Dan sebelum memproses perak, usahakan diselesaikan dulu memproses emasnya, karena kalau kita campur dalam memprosesnya, takutnya nanti yang emasnya itu terkontaminasi dengan air yang mengandung perak. Setelah selesai memproses emas dan sudah saya taruh di kowi, kali ini saya memproses peraknya. Dan dalam memproses perak atau pengendapan perak dari air bekas cukim, caranya yaitu menggunakan garam. Setelah kita kasih garam secukupnya, lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita biarkan beberapa menit sampai mengendap. Setelah mengendap, kita sisihkan airnya, lalu kita bilas sampai bersih sebelum kita kasih paku atau seng. Jadi usahakan dalam proses dikasih paku atau seng, keadaan airnya itu benar-benar bersih dan tidak mengandung nitrit asid. Karena bila mengandung nitrit asid, nanti kadar peraknya itu bisa kurang bagus. Karena untuk kandungan air di dalam bekas cukim ini mengandung logam tembaga. Jadi usahakan benar-benar bersih sebelum kita kasih paku atau seng. Ya sama seperti pemrosesan emas, jadi harus benar-benar bersih agar menghasilkan emas maupun perak dengan kadar yang tinggi. Dan ini saya bilas sampai bersih, sekiranya airnya ini sudah tidak mengandung nitrit asid. Setelah itu saya kasih seng, bisa juga dikasih paku atau logam besi. Aduk sampai berubah warna menjadi kehijauan seperti bentuk semen. Sambil menunggu endapan peraknya ini berubah seperti bentuk semen, untuk air bekas cukimnya ini saya simpan dulu dan saya netralkan dengan dikasih urea agar tidak mengganggu. Untuk baunya ini memang agak menyengat, jadi dalam pemrosesan limbah emas ini harus diutamakan untuk polusi dan harus benar-benar dijaga dan diutamakan kelestarian alam. Dan ini saya simpan di tempat yang aman. Setelah itu saya tutup sampai rapat dan nantinya insya Allah akan saya proses palladiumnya. Dan untuk endapan peraknya yang saya kasih seng tadi ini sudah berubah warna, yaitu seperti bentuk semen. Berarti ini sudah selesai. Saya pindah di tempat yang lain agar dapat mempermudah dalam proses pembilasan dan pengendapan. Dan dalam proses pembilasan perak itu
alangkah baiknya menggunakan air panas dan ditambah dengan menggunakan air sur. Tadi peraknya sudah selesai saya bilas, lalu saya pindah ke kowi, dan kali ini saya melakukan peleburan emas dan perak. Dan untuk emasnya tadi itu masih ada kerak atau kotorannya sedikit, tinggal kita rendam sebentar dengan nitrit asid seperti di video sebelumnya. Dan setelah saya melebur atau memblender emasnya, lalu saya lanjutkan dengan memblender atau melebur peraknya. Dan ini hasil peraknya. Itulah penyebab logam emas, perak ataupun yang lainnya hancur menjadi air, dan juga cara pemulihannya. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.